Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar rangkaian kata yang lewat di telingamu, lalu hilang bersama waktu. Ini adalah panggilan yang hanya terdengar oleh mereka yang telah lama berjalan tanpa kepastian, namun tetap tidak berhenti melangkah. Tidak semua orang akan merasa terhubung dengan apa yang akan engkau dengar saat ini, sebab pesan ini tidak bekerja pada logika yang terburu-buru, melainkan pada kesadaran yang perlahan matang melalui pengalaman. Ada masa panjang dalam hidupmu ketika engkau merasa berusaha tanpa arah yang jelas. Engkau melakukan banyak hal, mencoba berbagai kemungkinan, namun hasilnya terasa seperti selalu tertahan tepat sebelum menjadi nyata. Bukan kegagalan yang paling melelahkan, melainkan perasaan hampir berhasil, namun kemudian kembali biasa saja. Disitulah batinmu belajar sesuatu yang tidak semua orang pahami, bahwa hidup tidak menolakmu, hidup hanya menunggumu berada pada posisi yang sesuai. Seringkali manusia menafsirkan waktu sebagai jarak antara keinginan dan hasil. Padahal waktu lebih mirip ruang penyesuaian antara diri dan kesiapan. Selama penyesuaian itu belum selesai, kehidupan terlihat diam. Bukan karena tidak bergerak, melainkan karena gerakannya terlalu halus untuk diukur dengan harapan yang tergesa. Engkau mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hal tertentu terasa begitu dekat, namun tidak pernah benar-benar tiba? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kesadaranmu mulai peka terhadap proses. Pada tanggal 19 Februari 2026, engkau tidak sedang menunggu sesuatu datang dari luar. Engkau sedang sampai pada titik di mana bagian dirimu yang lama berhenti, menahan bagian dirimu yang baru. Banyak orang mengira perubahan terjadi ketika keadaan berubah drastis. Namun kenyataannya, perubahan selalu dimulai dari berhentinya perlawanan batin. Ketika batin berhenti menolak kemungkinan menerima, kehidupan tidak perlu lagi menunda. Kelimpahan sering disalahpahami sebagai hadiah yang diberikan kepada mereka yang paling beruntung. Padahal kelimpahan lebih sering hadir sebagai konsekuensi dari keselarasan. Ia muncul ketika dirimu tidak lagi berdiri berseberangan dengan alur kehidupanmu sendiri. Saat engkau tidak lagi memaksakan arah yang salah, jalan yang benar tidak perlu dipaksa terbuka. Ia terlihat dengan sendirinya. Ada sesuatu yang selama ini berjalan menuju dirimu melalui jalur yang tidak engkau sadari. Bukan karena ia jauh, tetapi karena perhatianmu pernah tertuju ke tempat lain. Banyak orang mengejar hasil hingga melewati titik temu mereka dengan hasil itu sendiri. Engkau pun pernah berada di sana, bergerak cepat, namun tidak semakin dekat. Hingga perlahan engkau belajar bahwa kedekatan tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketepatan. Di momen inilah pemahaman itu menjadi utuh, bukan melalui penjelasan panjang, melainkan melalui rasa tenang yang tiba-tiba terasa masuk akal. Engkau mulai menyadari bahwa sebagian hal tidak datang lebih cepat, bukan karena tertahan, tetapi karena engkau belum berada di koordinat yang sama dengannya. Ketika koordinat itu akhirnya bertemu, sesuatu yang besar tidak terasa dramatis. Ia terasa wajar, hampir seperti memang seharusnya terjadi sejak lama. Nominal dalam jumlah tak terduga bukanlah pusat dari peristiwa ini. Ia hanya bentuk yang terlihat oleh mata. Yang sebenarnya terjadi adalah perubahan hubunganmu dengan kemungkinan. Dulu engkau berharap sambil meragukan. Kini engkau menerima tanpa menegaskan. Perbedaan halus itu cukup untuk mengubah arah pengalamanmu sepenuhnya. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih dalam, hadirkan dirimu sepenuhnya di sini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 99 sebagai penanda bahwa engkau tidak lagi hanya mendengar, tetapi memilih untuk menyadari setiap makna yang datang bersamamu di perjalanan ini. Bagian 1. Penempatan terjadi sebelum penerimaan datang. Jiwa terpilih,
Sebelum sesuatu tiba dalam bentuk yang dapat engkau pegang, selalu ada fase yang lebih sunyi, di mana dirimu dipindahkan tanpa banyak tanda. Banyak orang menunggu perubahan sebagai kejadian, padahal ia lebih dahulu hadir sebagai penempatan. Engkau tidak merasa hidupmu berubah drastis, namun perlahan engkau tidak lagi berada di tempat batin yang sama seperti sebelumnya. Pikiran yang dulu dipenuhi kegelisahan, kini tidak lagi menuntut jawaban segera. Perasaan yang dulu tergesa untuk memastikan masa depan, mulai memberi ruang pada ketenangan yang belum sepenuhnya dimengerti. Perpindahan ini tidak dilakukan oleh langkah kakimu, melainkan oleh cara pandangmu. Engkau mulai melihat hal yang sama dengan makna yang berbeda. Percakapan yang dulu terasa biasa kini membawa kejelasan. Keputusan kecil yang dulu diambil dengan ragu, kini terasa cukup tanpa perlu pembenaran panjang. Inilah tanda awal bahwa hidup sedang menempatkanmu, bukan untuk mengubah siapa dirimu, tetapi untuk menyelaraskanmu dengan apa yang telah lama bergerak menuju arahmu. Seringkali manusia mengira penerimaan adalah hasil dari usaha yang lebih keras. Namun kehidupan tidak bekerja seperti timbangan yang menukar tenaga dengan hasil secara langsung. Ia bekerja seperti pertemuan dua arus yang harus berada di jalur yang sama agar dapat bersatu. Selama engkau berdiri sedikit saja di luar jalur itu, engkau dapat berusaha sekuat apapun dan tetap merasa hampir sampai. Bukan karena usahamu kurang, tetapi karena arahmu belum tepat. Dalam beberapa waktu terakhir, tanpa engkau sadari, ada banyak hal kecil yang berubah di sekitarmu. Jadwalmu tidak lagi dipenuhi dorongan terburu-buru. Ada ruang di antara aktivitas yang sebelumnya padat oleh kecemasan. Engkau mulai menunda keputusan yang lahir dari takut dan memilih menunggu hingga jelas. Tindakan sederhana ini terlihat tidak berarti, namun justru disinilah penempatan berlangsung. Engkau tidak lagi bergerak karena ingin mengejar, engkau bergerak karena merasa sesuai. Penempatan tidak pernah terasa dramatis. Ia terasa seperti kewajaran baru. Engkau bangun di pagi hari tanpa tekanan yang sama. Engkau memikirkan masa depan tanpa ketegangan yang dulu akrab. Bahkan dalam hal kecil, engkau berhenti memaksa hasil tertentu terjadi sesuai bayanganmu. Ketika engkau berhenti memaksa, hidup tidak lagi perlu menahan. Di titik itulah jalur yang sebelumnya tidak bersinggungan mulai bertemu. Banyak orang melewatkan fase ini karena tidak tampak sebagai kemajuan. Mereka menunggu tanda besar dan mengabaikan ketenangan kecil. Padahal justru ketenangan itulah bukti bahwa posisimu telah berubah. Engkau tidak lagi berdiri di tempat yang menolak kemungkinan, melainkan di tempat yang memungkinkan kemungkinan mengenalimu. Perubahan posisi batin ini membuat reaksi-reaksimu berbeda. Ketika sesuatu tertunda, engkau tidak lagi menafsirkannya sebagai kehilangan. Engkau melihatnya sebagai bagian dari urutan yang belum selesai. Ketika kesempatan kecil muncul, engkau tidak lagi meremehkannya. Engkau menyadari bahwa aliran besar selalu memasuki hidup melalui celah yang tidak mencolok. Dari pemahaman inilah, kesiapan terbentuk tanpa dipaksa. Pada saat seseorang benar-benar ditempatkan dengan tepat, ia tidak merasa menunggu. Ia merasa sedang berjalan bersama waktu. Tidak ada lagi kesan terlambat atau terlalu cepat. Segala sesuatu terasa berada pada kecepatan yang dapat diikuti tanpa kelelahan batin. Inilah keadaan yang memungkinkan penerimaan datang tanpa mengguncang keseimbanganmu. Nominal yang tak terduga tidak akan terasa sebagai beban karena engkau sudah dipindahkan ke keadaan yang mampu menampungnya. Seandainya ia datang lebih awal, engkau akan mencemaskannya. Seandainya ia datang ketika batinmu masih bertentangan, engkau akan meragukannya. Namun sekarang, ketika posisi itu telah berubah, penerimaan menjadi hal yang wajar. Jadi pahamilah, jiwa terpilih yang sedang terjadi bukan menunggu sesuatu datang,
melainkan memastikan dirimu berada di tempat di mana sesuatu itu dapat mengenalimu. Dan ketika pengenalan itu terjadi, engkau tidak akan merasa mendapat kejutan. Engkau hanya merasa akhirnya berada tepat di pertemuan yang sejak lama bergerak menuju dirimu. Bagian 2. Nominal besar selalu datang melalui jalan kecil. Jiwa terpilih. Setelah penempatan terjadi, kehidupan tidak serta-merta menghadirkan sesuatu dalam bentuk yang langsung dikenali sebagai perubahan besar. Ia justru memilih jalur yang paling halus agar engkau dapat menerimanya tanpa penolakan batin. Banyak orang berharap peristiwa penting datang dengan tanda yang jelas, seolah harus ada kejadian yang membuat mereka berhenti dan berkata bahwa inilah saatnya. Namun kehidupan lebih bijaksana dari itu. Ia mengetahui bahwa yang terlalu mencolok sering memicu keraguan, sementara yang sederhana justru dapat diterima tanpa perlawanan. Engkau mungkin mulai memperhatikan hal kecil yang terasa berbeda dari biasanya. Sebuah kesempatan muncul melalui percakapan ringan. Sebuah ide datang saat pikiranmu sedang tidak berusaha keras memikirkan masa depan. Atau engkau mengambil keputusan sederhana yang sebelumnya akan engkau tunda, namun kali ini terasa cukup untuk dijalankan. Hal-hal semacam ini tampak tidak berhubungan, namun sebenarnya membentuk jalur yang sama. Seringkali manusia melewatkan pintu besar karena ia datang dalam ukuran kecil. Mereka menunggu keyakinan penuh sebelum bergerak, padahal keyakinan sering terbentuk setelah langkah pertama diambil. Kehidupan tidak meminta kepastian sebelum engkau melangkah, ia hanya menyiapkan arah yang akan semakin jelas ketika engkau berjalan. Disinilah perbedaan antara mengejar dan mengikuti mulai terasa. Mengejar menuntut bukti lebih dahulu, mengikuti memberi ruang pada proses. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin engkau merasakan kecenderungan baru dalam dirimu. Engkau tidak lagi tertarik memaksakan rencana lama yang terasa berat. Engkau justru memberi perhatian pada hal yang sebelumnya dianggap sepele. Tanpa sadar engkau mulai memilih berdasarkan rasa sesuai, bukan sekadar perhitungan takut rugi. Dari luar terlihat sederhana, namun di dalam batin terjadi penyelarasan yang dalam. Nominal besar hampir tidak pernah datang sebagai satu peristiwa tunggal. Ia disusun oleh rangkaian keputusan kecil yang tampaknya tidak menentukan apa-apa. Setiap pilihan kecil itu mengubah posisi dirimu sedikit demi sedikit, hingga suatu saat hasilnya terlihat seolah datang tiba-tiba. Orang lain mungkin menyebutnya keberuntungan, padahal itu hanyalah pertemuan antara kesiapan dan aliran yang tepat. Engkau juga mulai merasakan bahwa beberapa hal yang dulu sulit kini berjalan lebih mudah. Bukan karena dunia berubah drastis, melainkan karena resistensimu berkurang. Ketika engkau tidak lagi menolak kemungkinan tidak lagi menjauh. Perubahan ini tidak terlihat sebagai lonjakan, melainkan sebagai kelancaran yang konsisten. Dan dari kelancaran itulah, nilai mulai bertambah tanpa terasa berat. Banyak orang menunggu momen luar biasa untuk percaya bahwa hidup mereka bergerak. Namun engkau mulai memahami bahwa gerak paling nyata justru terasa paling biasa. Hari berjalan seperti biasa, aktivitas tetap sama, tetapi hasilnya perlahan berbeda. Inilah tanda bahwa jalur kecil sedang membawa dampak panjang. Engkau tidak perlu menandai setiap langkah, cukup terus hadir pada arah yang terasa selaras. Perlahan engkau menyadari bahwa kehidupan tidak memberi melalui satu pintu saja. Ia menggunakan berbagai celah kecil agar penerimaan tidak mengguncang keseimbanganmu. Setiap celah membawa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika semua bagian itu bertemu, engkau baru menyadari bahwa jumlahnya melampaui yang pernah engkau bayangkan. Jadi ketika sesuatu mulai datang dalam bentuk sederhana, jangan menolaknya karena terlihat biasa. Di sanalah kehidupan sering menyembunyikan besarnya. Nominal dalam jumlah tak terduga, jarang muncul sebagai kejutan yang jatuh dari langit. Ia lebih sering tumbuh
melalui serangkaian hal kecil yang engkau pilih untuk tidak diabaikan. Dan ketika akhirnya terlihat utuh, engkau tidak merasa mendapat sesuatu yang asing, melainkan mengenali sesuatu yang sejak awal berjalan bersamamu. Bagian 3. Rasa layak membuka gerbang tak terlihat. Jiwa terpilih. Setelah engkau berjalan melalui jalur-jalur kecil yang tampak sederhana, ada satu lapisan yang lebih dalam dari semua proses ini, yaitu hubunganmu dengan rasa layak menerima. Banyak orang berusaha memperbaiki keadaan luar tanpa menyadari bahwa batas terbesar sering berada di dalam batin mereka sendiri. Bukan dunia yang menolak memberi, melainkan diri yang belum sepenuhnya mengizinkan menerima. Sejak lama manusia membawa ukuran-ukuran tak terlihat tentang dirinya. Ukuran itu tidak selalu diucapkan, tetapi terasa dalam reaksi spontan. Ketika peluang besar mendekat, sebagian orang langsung memikirkan bagaimana menjaganya. Sebagian lain justru memikirkan bagaimana jika kehilangannya. Perbedaan reaksi ini bukan karena keadaan berbeda, melainkan karena keyakinan batin tentang apakah ia pantas berada dalam keadaan itu. Engkau mungkin pernah mengalami momen ketika sesuatu hampir datang, lalu tanpa alasan jelas engkau mundur sendiri. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang belum percaya bahwa hal tersebut benar-benar boleh menjadi milikmu. Keraguan itu halus, sering tersamar sebagai kehati-hatian, namun cukup untuk membuat aliran berhenti tepat sebelum tiba. Rasa tidak layak tidak selalu terasa sebagai pikiran negatif. Ia sering muncul sebagai kebiasaan menunda, merasa belum siap, atau ingin memastikan terlalu banyak hal sebelum melangkah. Sementara kehidupan tidak menunggu kesiapan yang sempurna. Ia hanya menunggu keterbukaan. Ketika keterbukaan itu belum ada, kesempatan yang sama bisa datang berulang, namun tidak pernah menjadi nyata. Dalam perjalananmu menuju titik ini, perlahan ada bagian dalam dirimu yang berubah. Engkau tidak lagi bertanya mengapa sesuatu bisa terjadi padamu. Engkau mulai melihatnya sebagai bagian alami dari perjalanan. Perubahan ini tampak kecil, tetapi sesungguhnya menggeser seluruh cara hidup meresponsmu. Ketika engkau berhenti merasa seperti pengecualian, hidup berhenti memperlakukanmu sebagai pengecualian. Ada ketenangan baru saat membayangkan menerima tanpa perlu menjelaskan kepada siapapun. Engkau tidak lagi merasa harus menyesuaikan dirimu agar sesuai dengan cerita lama tentang siapa dirimu. Engkau membiarkan kemungkinan baru berdiri tanpa perlawanan dari masa lalu. Di titik inilah gerbang tak terlihat mulai terbuka. Gerbang ini tidak berbentuk peristiwa, melainkan keadaan batin. Ketika ia terbuka, sesuatu yang sebelumnya terasa jauh menjadi dekat tanpa usaha tambahan. Bukan karena jaraknya berubah, tetapi karena tidak ada lagi penolakan halus yang menghalangi. Engkau tidak menariknya dengan kuat. Engkau tidak mengejarnya. Engkau hanya tidak menutupnya. Seringkali kehidupan menunda pemberian besar, bukan untuk menguji kesabaranmu, tetapi untuk menunggu saat engkau tidak lagi takut menerimanya. Sebab menerima lebih berat daripada meminta. Meminta hanya membutuhkan harapan. Menerima membutuhkan keyakinan bahwa engkau mampu menanggung perubahan setelahnya. Pada titik ini, engkau tidak lagi memikirkan apakah jumlah yang datang akan mengubah dirimu menjadi orang lain. Engkau memahami bahwa ia hanya memperjelas siapa dirimu sebenarnya. Dari pemahaman inilah batin tidak lagi menolak. Dan ketika penolakan berhenti, aliran tidak perlu dipanggil, ia datang dengan sendirinya. Jadi pahamilah, jiwa terpilih, sebelum nominal itu tampak dalam kenyataan, pintunya telah terbuka dalam dirimu. Bukan dunia yang baru memutuskan memberi, melainkan engkau yang akhirnya berhenti menutup. Dan ketika batin tidak lagi menghalangi, apa yang menuju padamu tidak menemukan penghalang untuk tiba. Bagian 4. Yang datang terasa wajar,
namun dampaknya panjang. Jiwa terpilih. Ketika gerbang batin telah terbuka dan penolakan tidak lagi menjadi kebiasaan yang diam-diam menghalangi, kehidupan tidak memilih cara yang mencolok untuk menghadirkan hasilnya. Justru sebaliknya, ia datang melalui kewajaran yang begitu lembut, hingga hampir tidak dianggap sebagai peristiwa. Engkau tidak merasakan ledakan perubahan, tidak ada momen dramatis yang memaksa engkau berhenti dan menyadari bahwa hidupmu telah berbelok. Yang engkau rasakan hanyalah alur yang lebih mudah diikuti, seolah sebagian hambatan yang dulu akrab kini tidak lagi berada di tempatnya. Hari berjalan seperti biasa. Engkau tetap melakukan hal yang serupa dengan kemarin. Namun di dalamnya ada rasa ringan yang tidak perlu dijelaskan. Percakapan terasa lebih mengalir tanpa engkau berusaha mengatur kata. Keputusan kecil tidak lagi dipenuhi bayangan salah langkah. Engkau memilih sesuatu dan untuk pertama kalinya tidak memikirkan kemungkinan menyesal sesudahnya. Ketenangan ini tampak sederhana. Namun disitulah perubahan bekerja. Banyak orang mengira perubahan besar harus terasa besar sejak awal. Padahal perubahan yang bertahan lama hampir selalu hadir sebagai hal yang wajar. Ia tidak memaksa perhatianmu, karena ia tidak perlu dipertanyakan. Sesuatu yang tepat jarang terasa mengejutkan. Ia terasa seperti bagian yang akhirnya kembali ke tempatnya. Dan ketika sesuatu berada di tempatnya, hidup tidak lagi berisik. Pada fase ini engkau mulai melihat bahwa dampak tidak selalu sebanding dengan kesan pertama. Hal kecil yang terjadi hari ini membentuk arah minggu depan. Pilihan sederhana yang engkau ambil tanpa keraguan mengubah pertemuan yang akan terjadi kemudian. Semua bergerak tanpa perlu engkau dorong. Seolah ada urutan yang telah tersusun dan engkau hanya melangkah mengikuti ritmenya. Nominal yang akan muncul tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah titik terlihat dari rangkaian perubahan yang telah lama berlangsung. Karena itu saat ia hadir, engkau tidak merasa hidupmu diputar secara tiba-tiba. Engkau hanya memahami bahwa banyak kejadian sebelumnya ternyata menuju ke sini. Apa yang dulu tampak tidak berkaitan kini menjadi jelas sebagai satu garis yang utuh. Yang membuatnya berbeda bukan jumlahnya, melainkan ketenanganmu saat menerimanya. Engkau tidak merasa harus segera mengubah segalanya. Engkau tidak tergesa menentukan arti dari yang datang. Engkau membiarkannya menjadi bagian dari hidupmu, sebagaimana hari-hari lain menjadi bagian dari waktumu. Justru dari sikap tenang itu, dampaknya menjadi panjang. Sesuatu yang diterima tanpa kegaduhan, bertahan lebih lama daripada yang disambut dengan euforia sesaat. Engkau juga mulai menyadari bahwa setelah momen itu, banyak hal lain menyesuaikan diri secara alami. Bukan karena engkau mengatur ulang semuanya, melainkan karena satu perubahan kecil di dalam dirimu menggeser banyak keputusan berikutnya. Engkau tidak lagi memilih dari rasa takut kekurangan. Engkau memilih dari rasa cukup. Dan keputusan yang lahir dari rasa cukup menciptakan arah yang berbeda dari keputusan yang lahir dari kekhawatiran. Dari luar, orang mungkin melihatnya sebagai kebetulan yang menguntungkan. Mereka hanya melihat hasilnya, tidak melihat kewajaran panjang yang membawamu ke sana. Namun engkau memahami bahwa yang terjadi bukan kebetulan, melainkan pertemuan yang akhirnya tidak tertunda lagi. Ketika sesuatu yang tepat datang pada waktu yang tepat, ia tidak terasa luar biasa. Ia terasa benar. Maka jangan mencari sensasi dalam peristiwa ini, jiwa terpilih. Justru, kesederhanaannya adalah tanda bahwa ia akan menetap. Yang datang dengan tenang meninggalkan jejak yang lama. Dan dari kewajaran itulah arah hidupmu berubah tanpa harus terlihat berubah pada pandangan pertama. Bagian 5. Kelimpahan tidak mengisi kekosongan, ia menyempurnakan arah. Jiwa terpilih, setelah engkau melewati fase di mana perubahan terasa wajar dan tidak mencolok, engkau mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar menerima hasil.
Banyak orang menganggap kelimpahan hadir untuk menutup kekurangan yang lama dirasakan. Mereka berharap sesuatu datang agar kegelisahan berhenti, agar kekhawatiran mereda, agar masa lalu terasa tergantikan. Namun kehidupan tidak bekerja dengan cara menambal ruang kosong. Ia bekerja dengan cara memperjelas arah yang sudah dipilih batinmu. Kekosongan selalu menuntut diisi, sedangkan arah tidak memerlukan pengisian. Ia hanya memerlukan penguatan. Ketika seseorang masih bergerak dari rasa kurang, apapun yang datang akan terasa sementara. Ia diterima dengan cemas, dijaga dengan takut hilang, dan diukur dengan bayangan kehilangan. Namun ketika seseorang bergerak dari rasa cukup, apa yang datang tidak menimbulkan kegaduhan. Ia tidak dipertahankan dengan tegang, melainkan ditempatkan dengan tenang. Engkau mulai merasakan perbedaan halus ini dalam dirimu. Dulu pikiranmu sering dipenuhi perhitungan bagaimana mempertahankan apa yang belum tentu ada. Sekarang engkau lebih sering memikirkan bagaimana menggunakan apa yang hadir dengan tepat. Pergeseran ini tampak sederhana, namun sesungguhnya mengubah seluruh pengalamanmu terhadap menerima. Engkau tidak lagi memandang hasil sebagai sesuatu yang harus menggantikan masa lalu, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang memang menuju ke sini. Nominal yang akan muncul tidak berfungsi menenangkan ketakutanmu. Ia justru hadir ketika ketakutan itu tidak lagi memimpin keputusanmu. Sebab sesuatu yang datang untuk menenangkan kegelisahan hanya akan bertahan selama kegelisahan itu diam. Namun sesuatu yang datang untuk menguatkan arah akan bertahan selama arah itu dijaga. Inilah sebabnya kehidupan menunggu hingga engkau tidak lagi memerlukan pembuktian dari luar untuk merasa cukup. Dalam beberapa waktu terakhir, engkau mungkin menyadari bahwa keinginanmu berubah bentuk. Bukan lagi sekadar ingin memiliki, tetapi ingin memahami. Bukan lagi sekadar ingin mendapatkan, tetapi ingin menempatkan dengan benar. Perubahan niat ini membuatmu tidak terburu-buru. Dan justru dalam ketidaktergesaan itu, hal yang dulu terasa jauh mendekat dengan sendirinya. Kelimpahan yang datang dari arah yang tepat tidak membuatmu merasa berbeda dari dirimu sendiri. Ia terasa selaras dengan caramu hidup. Engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk menjaganya. Engkau hanya perlu tetap menjadi dirimu yang kini lebih tenang melihat masa depan. Dari ketenangan itulah, keputusan-keputusan berikutnya menjadi lebih jernih. Banyak orang kehilangan karena menerima untuk menutup kekurangan. Mereka menempatkan hasil sebagai pusat hidupnya, sehingga setiap perubahan kecil terasa mengancam. Namun ketika hasil hanya menjadi bagian dari arah, ia tidak menguasai pikiranmu. Ia menyertai langkahmu. Engkau tidak lagi hidup untuk menjaganya, melainkan ia yang mengikuti perjalananmu. Pada titik ini, engkau memahami bahwa nilai sebenarnya bukan pada jumlahnya, melainkan pada kestabilan yang dibawanya ke dalam batin. Engkau tidak lagi memikirkan bagaimana agar hal itu tidak hilang, tetapi bagaimana agar langkahmu tetap selaras. Ketika langkah selaras, aliran tidak berhenti. Dan ketika aliran tidak berhenti, apa yang datang tidak perlu dipertahankan dengan cemas. Jadi pahamilah, jiwa terpilih yang hadir bukan untuk menutup masa lalumu, melainkan untuk menguatkan masa depanmu. Ia tidak mengisi ruang kosong. Ia menegaskan arah yang sudah lama terbentuk dalam diam. Dan karena ia lahir dari arah, bukan dari kekurangan, dampaknya akan menetap lebih lama daripada yang pernah engkau bayangkan. Bagian 6. Perubahan terbesar adalah cara engkau melihat kemungkinan. Jiwa terpilih, setelah engkau memahami bahwa kelimpahan tidak hadir untuk menutup kekosongan melainkan menyempurnakan arah, ada perubahan yang jauh lebih halus, namun paling menentukan, yaitu perubahan dalam cara engkau melihat kemungkinan. Banyak orang menunggu keadaan berubah lebih dahulu sebelum mereka percaya masa depan dapat berbeda. Namun kehidupan sering bekerja sebaliknya.
Ia menunggu pandanganmu berubah, baru kemudian keadaan menyesuaikan diri. Selama ini batas hidupmu tidak selalu berasal dari kenyataan, melainkan dari gambaran tentang apa yang mungkin terjadi. Tanpa disadari, engkau pernah membentuk peta batin yang menentukan sejauh mana harapan boleh melangkah. Peta itu dibuat dari pengalaman lama, dari apa yang pernah gagal, dari apa yang pernah tidak tercapai tepat waktu. Peta itu membuatmu berhati-hati, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam membayangkan hasil. Ketika seseorang berhenti membayangkan kemungkinan tertentu, hidup tidak perlu menolaknya. Ia hanya tidak akan mempertemukannya. Sebab kesadaran manusia selalu bergerak menuju apa yang diizinkan untuk ada dalam pikirannya. Bukan karena pikiran menciptakan segalanya, melainkan karena pikiran menentukan apa yang dikenali saat ia datang. Kini perlahan peta itu berubah. Engkau tidak merasa harus yakin penuh untuk membayangkan sesuatu berjalan baik. Engkau mulai memberi ruang pada kemungkinan tanpa memaksa kepastian. Perubahan kecil ini membuka banyak hal yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan karena dunia baru muncul, tetapi karena perhatianmu tidak lagi menutupnya. Ada ketenangan baru saat memikirkan masa depan. Engkau tidak lagi melihatnya sebagai wilayah yang harus dikendalikan dengan rencana sempurna. Engkau melihatnya sebagai ruang yang dapat dijalani sambil dipahami. Ketika pandangan ini terbentuk, tindakanmu menjadi lebih alami. Engkau tidak lagi bergerak dari rasa takut tertinggal, melainkan dari rasa ingin mengikuti alur yang terasa benar. Nominal yang akan datang sebenarnya bukan awal dari perubahan ini. Ia hanya salah satu bentuk dari kemungkinan yang kini dapat engkau kenali. Sebelumnya, hal serupa mungkin pernah lewat di dekatmu tanpa engkau anggap sebagai bagian dari hidupmu. Sekarang engkau melihatnya dan tidak menolaknya. Perbedaan pengenalan inilah yang membuat pengalamanmu berbeda. Banyak orang mengira hidup berubah karena mereka mendapatkan sesuatu. Padahal seringkali mereka mendapat sesuatu karena mereka sudah berubah cara memandangnya. Ketika kemungkinan diperluas, pilihan ikut meluas. Ketika pilihan meluas, hasil yang muncul juga berbeda. Proses ini terjadi tanpa kegaduhan, karena yang berubah adalah dasar cara melihat, bukan sekadar kejadian di permukaan. Engkau mulai memperhatikan bahwa beberapa peluang tidak lagi terasa asing. Dulu engkau akan meragukannya. Sekarang engkau mempertimbangkannya dengan tenang. Bukan karena engkau menjadi nekat, tetapi karena engkau tidak lagi menganggap dirimu di luar jangkauannya. Rasa asing perlahan hilang, digantikan rasa wajar yang tidak perlu dipaksakan. Di titik ini masa depan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia terasa sebagai kelanjutan yang dapat dipahami langkah demi langkah. Dari pemahaman inilah tindakanmu menjadi konsisten tanpa perlu dipaksa. Dan dari konsistensi itulah arah baru menguat. Jadi pahamilah, jiwa terpilih. Perubahan terbesar bukan pada apa yang akan engkau terima, melainkan pada apa yang kini dapat engkau bayangkan tanpa menolaknya. Ketika kemungkinan tidak lagi ditutup oleh keraguan lama, hidup tidak perlu menunggu lama untuk memperlihatkan bentuk nyatanya. Dan saat bentuk itu tiba, engkau tidak merasa heran. Engkau hanya mengenalinya sebagai sesuatu yang memang sudah lama berada dalam jangkauan kesadaranmu. Bagian 7. Yang tiba bukan akhir, melainkan awal jalur baru. Jiwa terpilih, ketika sesuatu yang nyata akhirnya tampak di hadapanmu, dan engkau menyadari bahwa nilainya melampaui dugaanmu, mudah bagi pikiran untuk menganggap bahwa perjalanan telah mencapai tujuan. Namun kehidupan jarang menutup jalan tepat pada saat manusia merasa tiba. Justru pada saat itulah jalur baru dibuka, bukan sebagai pengulangan, melainkan sebagai perluasan dari arah yang telah engkau masuki. Apa yang datang kepadamu bukan puncak, melainkan pintu.
Banyak orang berhenti pada hasil pertama karena mereka melihatnya sebagai akhir dari penantian. Mereka menaruh seluruh makna pada satu peristiwa, lalu tanpa sadar mengubah gerak hidupnya menjadi mempertahankan, bukan melanjutkan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah perubahan posisi yang memungkinkan rangkaian berikutnya terjadi dengan cara yang lebih alami. Engkau mungkin merasakan ketenangan setelah penerimaan itu hadir. Ada jeda di mana pikiran berhenti menanyakan kapan dan bagaimana. Jeda ini bukan tanda bahwa proses selesai, melainkan ruang agar dirimu menyesuaikan diri dengan arah baru. Kehidupan tidak terburu-buru membawa langkah berikutnya sebelum engkau mampu berdiri stabil pada langkah sekarang. Sebab kestabilan menentukan sejauh mana aliran dapat terus bergerak tanpa menimbulkan kegelisahan baru. Di fase ini engkau mulai memahami bahwa yang berubah bukan hanya keadaan, tetapi hubunganmu dengan waktu. Dulu waktu terasa seperti sesuatu yang harus dikejar agar tidak tertinggal. Sekarang waktu terasa sebagai teman perjalanan yang berjalan bersamamu. Engkau tidak lagi menekan hari untuk segera membawa hasil berikutnya. Engkau membiarkan hari mengungkapkannya sesuai urutan. Perubahan hubungan dengan waktu ini membuatmu tidak lagi tergoda mengulang pola lama. Engkau tidak terburu memperbesar apa yang baru saja datang, hanya karena takut ia tidak bertahan. Engkau juga tidak menahannya dengan ketegangan. Engkau memperlakukannya sebagai bagian dari alur yang terus bergerak. Dari sikap inilah, jalur baru mulai tampak, bukan melalui dorongan keras, melainkan melalui kelanjutan yang wajar. Nominal yang engkau terima hanyalah penanda bahwa posisimu telah bergeser. Pergeseran posisi itu membuka ruang pertemuan baru, keputusan baru, dan kemungkinan baru yang sebelumnya tidak berada dalam jangkauan pengalamanmu. Satu peristiwa mengubah cara engkau menanggapi banyak hal berikutnya. Engkau tidak lagi memilih dengan dasar bertahan hidup, tetapi dengan dasar mengarahkan hidup. Banyak orang gagal melanjutkan karena mereka menatap ke belakang terlalu lama. Mereka terus mengukur apa yang datang dengan pengalaman lama, sehingga setiap langkah baru terasa asing. Namun, engkau perlahan belajar menatap ke depan tanpa membandingkan. Engkau tidak perlu memastikan semuanya aman untuk melangkah, karena ketenanganmu kini tidak lagi bergantung pada kepastian mutlak. Disinilah awal jalur baru sebenarnya dimulai. Bukan saat sesuatu datang, tetapi saat engkau tidak lagi menganggapnya sebagai peristiwa tunggal. Engkau melihatnya sebagai bagian dari rangkaian yang akan terus terbuka selama engkau berjalan tanpa kembali pada pola lama. Setiap keputusan kecil setelah ini akan memiliki dampak yang berbeda karena diambil dari posisi batin yang berbeda. Maka jangan berhenti pada rasa cukup yang baru engkau kenal. Biarkan rasa cukup itu menjadi dasar untuk melangkah lebih jernih. Yang tiba tidak meminta engkau bertahan di satu tempat, ia mengajakmu melanjutkan dengan cara yang lebih selaras. Dari kelanjutan itulah arah hidupmu berubah secara permanen. Bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena engkau kini berjalan pada jalur yang tidak lagi bertentangan dengan dirimu sendiri. Dan ketika engkau berjalan tanpa pertentangan batin, kehidupan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia terasa seperti perjalanan yang akhirnya engkau pahami. Jiwa terpilih, pada akhirnya perjalanan ini tidak membawamu menuju sesuatu yang asing di luar dirimu. Ia justru mengembalikanmu pada kesadaran yang sejak lama hadir, namun tertutup oleh kebiasaan menunggu tanda besar. Engkau mungkin pernah mengira perubahan hidup harus terasa mengguncang agar dapat dipercaya, seolah hanya peristiwa dramatis yang layak disebut sebagai titik balik. Engkau menunggu saat ketika semuanya terasa berbeda sekaligus, menunggu bukti yang tidak menyisakan ruang ragu. Namun kini engkau melihat bahwa yang paling mengubah arah justru hadir dengan cara yang tenang, hampir tidak menarik perhatian,
tetapi meninggalkan pengaruh yang panjang dan tidak mudah kembali seperti semula. Tanggal 19 Februari 2026 bukanlah garis pemisah antara hidup lama dan hidup baru dalam bentuk yang kasat mata. Ia tidak datang sebagai pembatas tegas yang memisahkan masa lalu dan masa depan dalam satu kejadian. Ia adalah momen ketika berbagai pergeseran halus yang telah berlangsung lama akhirnya bertemu dalam satu pemahaman yang utuh. Engkau tidak dipindahkan ke dunia lain, tidak pula diangkat dari kenyataan yang sama sekali berbeda. Engkau hanya mulai membaca dunia dengan cara yang berbeda. Dari cara membaca itulah keputusanmu berubah, dan dari keputusan yang berubah, pengalamanmu ikut menyesuaikan tanpa perlu dipaksa. Nominal dalam jumlah tak terduga hanyalah bentuk yang dapat dilihat oleh mata. Ia adalah permukaan dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu hubunganmu dengan menerima. Dulu menerima sering terasa seperti risiko, karena pikiranmu langsung memikirkan bagaimana mempertahankannya. Bagaimana jika ia hilang? Bagaimana jika ia tidak bertahan? Sekarang menerima terasa seperti kelanjutan, karena engkau memahaminya sebagai bagian dari alur yang tidak perlu dipaksakan bertahan. Perbedaan halus ini membuat apa yang datang tidak lagi membebani pikiranmu. Engkau tidak lagi menggenggamnya dengan tegang, melainkan menempatkannya dengan wajar. Engkau juga menyadari bahwa banyak penundaan masa lalu bukanlah penolakan terhadapmu. Ia adalah jeda agar engkau tidak menerima sesuatu dengan cara lama. Sebab jika sesuatu yang sama datang kepada dirimu yang lama, engkau akan menanggapinya dengan kecemasan yang sama, dengan keputusan yang lahir dari rasa takut kehilangan. Kini ketika ia datang kepada dirimu yang baru, engkau menanggapinya dengan ketenangan. Dari ketenangan itulah dampaknya menjadi panjang, karena tidak diikuti keputusan yang tergesa. Tidak diikuti gerakan yang ingin segera memastikan segalanya. Perjalanan setelah ini tidak akan selalu terasa luar biasa. Justru sebagian besar akan terasa wajar. Bahkan hampir seperti tidak terjadi apa-apa. Namun kewajaran itu berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi diisi kegelisahan tersembunyi, melainkan kepastian yang tidak perlu dibuktikan setiap saat. Engkau tidak lagi menunggu hidup berubah. Engkau hidup di dalam perubahan itu sendiri. Hari-hari berjalan sebagaimana biasanya, tetapi caramu berada di dalamnya tidak lagi sama. Bila suatu saat engkau melihat ke belakang, engkau mungkin menyadari bahwa titik penting bukanlah saat sesuatu datang, melainkan saat engkau berhenti menolak kemungkinan menerimanya. Saat engkau berhenti menunda dengan alasan belum siap, saat engkau berhenti menutup dengan alasan takut berubah. Dari situlah seluruh arah mulai berbeda. Apa yang tampak sebagai hasil hanyalah penanda bahwa keselarasan telah terjadi jauh sebelum ia terlihat. Maka melangkahlah tanpa perlu tergesa, memastikan segalanya. Tidak semua harus dipahami sebelum dijalani. Apa yang telah menemukanmu tidak hadir untuk sebentar. Ia hadir karena waktumu dan dirimu akhirnya bertemu pada tempat yang sama. Dan ketika pertemuan itu terjadi, hidup tidak lagi terasa seperti pencarian panjang yang melelahkan, melainkan seperti perjalanan yang akhirnya engkau kenali sebagai milikmu sendiri, berjalan tanpa harus kau paksa, bergerak tanpa harus kau ragukan, dan menetap tanpa harus kau tahan.